Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah implementasi fitur Linky to SQL pada project yang akan saya buat. Untuk contoh projectnya simple, yaitu CRUD biasa pada satu tabel. Di sini saya sudah menyiapkan satu tabel. Saya sambungkan dulu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan database dengan nama tugas, dan di dalamnya ada satu tabel user. Nah, tabel ini sama seperti tabel pada tugas minggu lalu. Oke, di sini ada satu data yang sudah terisi sebagai contoh. Sebelum memulai mengerjakan, pastikan Visual Studio kalian sudah terinstall package Linky to SQL. Untuk ceknya silahkan buka aplikasi Visual Studio Installer. Untuk melihatnya kita klik more, yaitu modify. Lalu masuk ke tab individual components, kita search saja Linky. Nah, pastikan sudah terinstall. Ukurannya sendiri hanya 2 MB saja, kecil. Nah, jika sudah terinstall, langsung saja kita buka aplikasi Visual Studio. Kita buat project baru. Kita pilih yang ASP.NET Web Application. Next. Kita isi nama projectnya, tugas Linky. Kita klik create. Nah, di sini kita pilih MVC. Oke, kita tunggu. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita menambahkan fungsi baru atau kelas baru dengan klik kanan pada nama project, kemudian add. Kita tambahkan new item. Kita cari saja di sini Linky. Nah, jika sudah terinstall package-nya akan muncul di sini. Kita pilih saja. Kita ganti nama, ya ini aja. Kita klik add. Oke, langkah selanjutnya adalah kita sambungkan dulu project kita ini dengan database yang sudah kita siapkan. Kita klik kanan pada data connection, kemudian add connection. Oke, di sini kita pilih Microsoft SQL Server. Oke, nah untuk server name sesuaikan dengan server name kalian. Kita pilih database tugas sesuai yang kita siapkan. Kita coba tes connection. Jika berhasil, langsung oke saja. Selanjutnya kita tambahkan tabel user ini ke tab designer ini dengan cara cukup drag saja ke sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat controller yang akan melakukan fungsi CRUD nanti dengan cara klik kanan pada folder controller, kemudian add. Kita klik controller, kita pilih MVC5 controller with read or write action. Klik add. Oke, kita ganti saja, misal karena ini tabel user, kita beri nama users controller. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah disiapkan beberapa function seperti index, detail, create, fungsi insert, untuk edit juga ada delete. Oke, langkah pertama kita akan membuat objek baru dari data class yang kita tambahkan tadi. Namanya tadi data class data context, kemudian kita buat objek dc new data
class data konteks. Oke. Nah, yang index ini adalah fungsi untuk view. Kita buat variabel baru, misal data users. Kita buat fungsi from x in, kita panggil objek tadi, kemudian users untuk nama tabel, select x. Oke, jadi ini fungsi select untuk menampilkan data pada tabel user, kemudian disimpan pada variabel data users. Nah, data user ini nanti kita akan kirim ke halaman view. Kita akan return ke halaman view. Lanjut ke function detail. Kita tambahkan variabel baru untuk menampilkan detail dari user. Kita buat variabel misal get users detail. Kita panggil objek dc, kemudian nama tabel single, kemudian x dot, kita akan menampilkan data berdasarkan ID sesuai dengan ID yang ada di parameter ini. Oke, jangan lupa untuk returnnya kita ganti sesuai variabel. Untuk halaman create tidak usah diganti karena tidak menampilkan data apapun. Untuk action create kita tambahkan objek baru dc users, kemudian perintah insert on submit. Kita panggil data collection sesuai variabel. Oh ya, di sini kita harus mengganti sesuai nama tabel user. Oke, data collection. Setelah itu kita tambahkan fungsi submit change. Oke. Nah, untuk yang edit kita akan menampilkan data sesuai ID yang kita inginkan. Ini sama seperti halaman detail, jadi kita copy saja. Oh, ada yang salah. Kita copy saja di halaman edit. Oke, untuk function edit ini juga diganti seperti yang action create. Kita ganti dengan user. Kita panggil user, kita buat variabel misal update users, kemudian panggil objek dc, nama tabel kita panggil single, kemudian x dot.id sama dengan id. Kita panggil variabel update users, kemudian panggil field nama sesuai dengan data yang dikirim oleh parameter, yaitu nama, collection nama. Kita copy saja, kita ganti sesuai field yang ada di database, yaitu nama, email, dan juga alamat. Kita ganti email, kemudian ini alamat. Oke, sudah. Kemudian di halaman delete kita juga akan menampilkan seperti pada halaman edit. Kita copy saja. Oke, seperti ini. Untuk action delete nya kita tambahkan variabel delete users dan dc users single sama seperti tadi, x dot id sama dengan id, kemudian dc user kita panggil fungsi delete on submit. Kita panggil variabel delete user, delete users. Oke.
dan DC submit change. Oke, semua fungsi sudah dibuat, index, kemudian halaman details, halaman create, function create, action create, kemudian halaman edit, action edit, halaman delete, action delete. Oke, untuk yang terakhir adalah kita buat halaman view untuk menampilkan web kita. Caranya untuk halaman index sendiri, kita klik kanan pada nama functionnya, kita pilih add view. Oke, untuk nama view-nya sesuai dengan nama metodenya, yaitu index. Kemudian kita pilih template, yaitu list, karena halaman index akan menampilkan list dari isi dari tabel. Oke, kita pilih user, model kelasnya, kita klik add. Oke, ini halaman view terbuat di dalam folder users. Kita lanjut halaman detail, klik kanan pada halaman detail, add view. Sesuai dengan fungsinya yaitu detail, kita pilih template detail, model class kita pilih user, kemudian klik add. Oke, kemudian pada halaman create kita buat view. Jika create kita pilih create, model masih sama, klik add. Kemudian halaman edit, kita tambahkan view, template edit, modelnya user. Yang terakhir yaitu delete, tambah view, template delete, model user. Oke, semua view sudah ditambahkan. Selanjutnya kita ubah sedikit pada folder app start, kemudian root config. Nah, di sini project kita akan memanggil default controller home. Agar defaultnya langsung ke halaman user, kita ganti saja di sini user. Jadi ketika project kita run, akan otomatis masuk ke halaman user. Kita coba saja, kita jalankan apakah ada error atau tidak. Oke, ini dia data yang tampil sesuai dengan tabel yang kita buat. Kita bisa klik detail dan edit. Kita coba menambahkan data baru dengan create new. Misal kita isikan nama kita, kemudian email, alamat, dan klik create. Nah, data akan tertambah. Nah, ini dia. Coba kita klik detail. Oke, tampil. Dan kita klik edit. Misal data kita edit seperti ini. Kita klik save. Oke, editnya masih belum bisa. Jadi apa yang salah? Kita cek di halaman edit. Oke, sepertinya kita kekurangan satu baris kode, yaitu DC submit. Fungsi ini berfungsi untuk menyimpan action kita. Karena setiap action kita harus menambahkan fungsi DC submit, seperti di edit ada, kemudian delete, di action create juga ada. Oke, kita save, kita stop dulu, kita jalankan lagi. Oke, sudah tampil. Kita coba edit data yang baru saja kita tambahkan.
seperti ini. Kita coba save. Oke, berhasil. Kita coba edit lagi. Oke, berhasil. Terakhir kita coba untuk delete data awal yang kita tambahkan, yaitu ini. Kita pilih delete, kemudian delete. Oke, berhasil. Cukup sekian langkah-langkah yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.